Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Suci Ramadhani dari kelas B. Berdasarkan pada fungsi dan prinsip bimbingan, maka kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling komprehensif dikembangkan dalam suatu program bimbingan dan konseling yang dijabarkan dalam 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Yang pertama, layanan dasar bimbingan adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan hidupnya yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan peserta didik. Layanan dasar bimbingan ini juga berisi layanan bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan pribadi, dan bimbingan karir. Layanan ini ditujukan untuk seluruh peserta didik, disajikan atau diunsurkan dengan menggunakan strategi klasikal dan dinamika kelompok. Kemudian, layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Layanan ini lebih bersifat preventif atau mungkin kuratif. Strategi yang digunakan adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Isi layanan responsif adalah bidang pendidikan, bidang belajar, bidang sosial, bidang pribadi, bidang karir, bidang tata tertib sekolah, bidang narkotika dan perjudian, bidang perilaku seksual, dan bidang kehidupan lainnya. Yang ketiga, layanan perencanaan individual adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh peserta didik membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadinya. Tujuan utama dari layanan ini adalah membantu peserta didik memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri. Kemudian merencanakan dan mengimplementasikan itu atas dasar hasil pemantauan dan pemahaman pada dirinya itu. Strategi pelaksanaannya adalah dengan konsultasi dan konseling. Kemudian yang keempat, dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, manajemen program, dan penelitian dan pengembangan. Kegiatan utama dari keempat layanan bimbingan dan konseling tersebut dalam implementasinya didukung dengan beberapa jenis layanan bimbingan dan konseling. Antara lain, layanan pengumpulan data ialah kegiatan berbentuk pengumpulan, pengolahan, dan penghimpunan berbagai informasi tentang peserta didik beserta latar belakangnya guna memperoleh pemahaman yang objektif terhadap peserta didik dalam membantu mereka mencapai perkembangan yang optimal. Kemudian layanan informasi yaitu pemberian sejumlah informasi kepada peserta didik agar peserta didik memiliki informasi yang memadai baik tentang dirinya maupun lingkungannya yang dapat memberikan bantuan dalam mengambil keputusan secara tepat. Kemudian layanan penempatan yaitu layanan untuk membantu peserta didik memperoleh wadah yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya agar bisa mencapai prestasi yang optimal. Kemudian layanan konseling, layanan referral yaitu layanan untuk melimpahkan kepada pihak lain yang lebih mampu dan berwenang apabila masalah yang ditangani itu di luar kemampuan dan kewenangan konselor atau guru pembimbing di sekolah. Kemudian layanan mediasi dan yang terakhir layanan penilaian dan tindak lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.